Perkenalkan, nama saya Fahdul Tanitsab dari Ilmu Komunikasi 2017. Perkenalkan, nama saya Siti Alfuah dari Teknik Industri 2017. Saya Kiriana Delva dari jurusan Statistika. Saya Asmiardi Zulkifli Farmadiansyah dari jurusan Informatika. Saya Nadia Vita Julfira dari jurusan Ilmu Ekonomi. Nama saya Oki Indrani, saya dari Fakultas Hukum. Nama saya Rian Bukal Setiawan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya Dina Putri Madani dari jurusan Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini Indonesia bahkan hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi sebuah pandemi. Pandemi ini disebut dengan pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pandemi ini tentu saja mengakibatkan berbagai aktivitas keseharian kita berubah, seperti aktivitas kita dalam berolahraga, aktivitas kita dalam bermain, bekerja, belajar di sekolah, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Untuk itu, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru yang disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 2019. Namun tidak jarang kita dapati diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita mengaku bahwa dirinya stres. Namun sebetulnya apa stres itu dan bagaimana cara mengatasi stres? Stres adalah dorongan yang muncul dari pikiran bawah sadar seseorang karena situasi-situasi yang membuat ketidaknyamanan pada diri seseorang tersebut. Singkatnya, stres merupakan sebuah reaksi individu saat menghadapi sebuah sumber stres atau yang kita sebut dengan stresor. Berikut gejala-gejala stres menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama, mudah tersinggung. Yang kedua, gelisah, muka pucat, jantung berdebar. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, sulit tidur ataupun merasa tidurnya tidak nyenyak. Kemudian yang kelima, makan berlebih atau nafsu makan berkurang. Yang keenam, ada keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, keringat berlebih, atau keluhan-keluhan fisik lainnya. Cara mengatasi stres dalam perspektif psikologi. Saat gejala-gejala stres muncul pada diri kita harus menyadari bahwa kita sedang mengalami stres. Kemudian kita harus meluangkan waktu sejenak dan juga berpikir dengan tenang sebetulnya apa yang membuat kita menjadi stres. Atau dengan kata lain, kita harus mengenali sumber stres kita. Dalam perspektif psikologi, cara mengatasi stres ini disebut dengan coping. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua bentuk coping. Yang pertama adalah coping yang berfokus pada penyelesaian masalah. Seseorang yang menggunakan coping jenis ini akan cenderung untuk lebih fokus dalam menghadapi dan juga mencari penyelesaian terhadap masalahnya. Sebagai contoh, siswi kelas 3 SMA yang bernama Lucy. Pada suatu hari, Lucy mendapatkan 3 buah tugas yang menurut Lucy, tugas-tugas tersebut adalah tugas yang berat. Kemudian Lucy berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada tugas tersebut, tanpa harus menelantarkan atau meninggalkan tugas-tugas Lucy yang lainnya. Kemudian Lucy pulang sekolah dan juga mengambil buku catatan hariannya. Pada buku harian tersebut, Lucy menulis apa saja yang harus dia selesaikan dalam satu hari dan apa saja yang tidak boleh dia kerjakan pada hari tersebut. Kemudian pada hari berikutnya, Lucy juga membuat jadwal tugas-tugas yang harus dia selesaikan pada hari berikutnya tersebut. Singkatnya, pada buku harian tersebut, Lucy menuliskan kapan dia harus menyelesaikan tugas sekolahnya, kapan dia harus pergi ke perpustakaan kota untuk memperluas wawasannya, kapan dia harus membantu ibunya, kapan dia harus mencari sumber literatur di internet. Lucy membuat jadwal tersebut sebagai cara untuk mengatasi sumber stres. Lucy berharap dia mampu meraih hasil yang maksimal dalam pengerjaan tugas. Yang kedua adalah coping yang berfokus pada emosi.
Seseorang yang menggunakan coping jenis ini cenderung untuk fokus dalam pengelolaan emosi. Sehingga saat individu mengalami stres, dia akan memikirkan bagaimana cara mengelola emosinya dengan baik tanpa berfokus pada penyelesaian masalah yang dia hadapi. Coping ini cocok untuk dilakukan bagi individu yang merasa bahwa dirinya tidak mampu mengubah sumber stres atau stresor atau masalah yang dihadapi. Emosi yang dapat dikelola diantaranya adalah yang pertama, mengambil sisi positif atau pelajaran-pelajaran dari setiap apa yang kita alami. Yang kedua, menerima peristiwa ini dan juga menumbuhkan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan diri sebelum bertindak. Contoh konkretnya saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, di mana kita harus semaksimal mungkin melakukan segala sesuatu di rumah. Kemudian kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengubah kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita sediakan waktu untuk merenung, untuk berpikir dengan tenang hal-hal positif apa yang dapat kita peroleh selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita harus mampu untuk ikhlas dan juga berlapang dada atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita sebelum kita berbuat sesuatu. Contohnya adalah kita mampu untuk membantu pemerintah dalam menertibkan diri kita masing-masing untuk bepergian, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, atau menerapkan protokol-protokol kesehatan lainnya sesuai anjuran pemerintah. Tips untuk menjaga keseimbangan fungsi diri selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jika kita mengalami stres karena beban-beban pekerjaan, tugas kuliah, ataupun tugas sekolah, atau juga sumber stres lainnya, maka aturlah waktu sebaik mungkin. Sediakan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, kemudian sediakan pula waktu untuk belajar, sediakan waktu untuk berolahraga, sediakan waktu untuk istirahat, makan, beribadah, dan juga kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya. Kemudian tidak lupa untuk menyediakan waktu beraktivitas dengan keluarga. Melakukan aktivitas dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat tidak lepas dengan berkomunikasi. Dan berkomunikasi secara intens dan mendalam akan menumbuhkan hubungan yang baik antara keluarga dan juga orang-orang terdekat. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat, tentu saja kita dapat meminta motivasi, meminta dukungan, dan juga nasihat dari mereka agar beban atau stres yang kita alami ini berkurang. Tips yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga teratur tidak hanya menyehatkan fisik kita saja. Olahraga teratur juga dapat menyehatkan psikis kita. Aktif berolahraga dapat menyeimbangkan fungsi saraf kita dan mampu meningkatkan sirkulasi darah. Pada akhirnya, kebiasaan berolahraga juga dapat menurunkan hormon stres kita atau bahkan menghilangkannya. Selain itu, berolahraga juga dapat meregangkan otot-otot kita yang tegang atau merilekskan otot-otot tersebut. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.